Maaf. Ini Bah Yudi mohon maaf nih Bah ya. Sangat mohon maaf Yudi. Sebenarnya si Yudi nggak pantas lah bertanya begini sama Abah ya, Bah ya. Karena Yudi ini kan sebagai YouTuber Bah ya. YouTuber yang ngupload video Abah itu video yang mana isi video itu tentang Abah waktu Abah itu di acara Dikir Akbar gitu. Abah membuka baju gitu Bah. Karena Yudi sebagai YouTuber banyak netizen yang bertanya gitu Bah. Banyak netizen yang bertanya, kok Islam begitu sih? Kok Dikir begitu sih? Kok ya teranjang gitu. Jadi intinya pengen penjelasan gitu Bah. Pengen penjelasan masalah itu Bah gitu. Kok sampai begitu gitu Bah. Abah itu sampaikan membuka baju gitu Bah. Di dalam acara Dikir Akbar itu Bah. Pertanyaannya? Ya pertanyaannya itu Pak, kenapa sampai begitu gitu Pak? Ya, udah. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Itu telanjang bukan keinginan Abah. Iya, iya. Itu namanya dalam tarekat dijazbahkan oleh Allah. Artinya jazbah ditarik oleh Allah, tangan Abah dan sebagainya. Ditarik oleh Allah. Kok bisa begitu? Ada dasar hukumnya. Ada nih, kita baca nih. Nah, kita baca kitabnya ya. Ini kitabnya Gunyah nih. Iya. Karangan Syekh Abdul Qadir. Ya. Ini dalam bab tuh. Bab tasawuf. Iya. Ya. Halamannya Pak, halamannya. Halaman 269. Kitab Adabil Muridina minal fuqara is-sadiqina saliki tariqi sufiyatil ladzina safan anil akhwiyatil mudilati wa amsahu anil akhlaqi radiyati fadkhilu fi zumratil abdal wa ahlil wilayati wa tasifan bil ainiyati. Nah, jadi ini kita menekan tentang adab seorang muridin ahli tarekat yang makomnya bari muridin. Artinya muridin itu perjalanannya menuju Allah masih mengikuti kurikulum program dari mursyidnya, Dari gurunya Pak. dari gurunya. Iya. Muridin ini adalah orang yang sedang butuh banget ke Allah Ta'ala, yang benar-benar dia menuju Allah dalam tarekat sufi, yaitu orang yang suci dari hawa-hawa, sifat-sifat yang mudilati, yang tercela. Iya. Dan dia bisa menjaga dirinya dari akhlak-akhlak yang buruk. Nah, mereka itu fadkhilu fi zumratil abdal, termasuk golongan orang-orang dari wali abdal dalam ilmu-ilmu kewalian, tingkat kewalian, yang mempunyai sifat yang jernih kolbunya, bercahaya kolbunya, bersinar. Nah, itu ya. Dijawab, kenapa Abah teranjang? Di dalam kitab tasawuf ini sudah dijelaskan. Ini kitab Gunyah, karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, li tolibi tariqul haq azza wa jalla. Ini dalam mencari tarekat menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fil ikhlasi wa tasawuf, dalam benar-benar dalam keikhlasan menuju Allah dan kesucian dan adab-adab yang ahli-ahli tasawuf. Mana dasarnya itu telanjang? Bukan Abah yang ingin, Abah sama sekali tidak mau telanjang. Ngapain telanjang-telanjang? Abah juga tahu, masa lagi dikir banyak orang telanjang. Normal, Abah juga ngerti. Pastinya banyak dihujat. Tapi kok terjadi? Ya memang nggak mau. Jadi waktu Abah waktu keadaan buka baju itu telanjang itu Abah itu nggak sadar mungkin? Sadar tapi tidak bisa ditahan. Karena tangan digerakkan oleh Allah. Apa ada orang bisa melawan gerakan Allah?
Oh, apa sih ada sih emang yang dilakukan oleh Allah? Ada. Siapa yang bilang? Nabi Muhammad. Di mana? Nih, kitabnya di sini ya. Kita baca nih. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. No, ya. Di sini nih. Tuh, lihat tuh. Tuh. Qalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tuh. Hadis Nabi hikayatan anillah. Iya. Ya. Dapat ngarang-ngarang. Qalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hikayatan anillah ta'ala. Sudah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan yang dari Allah. Artinya Allah itu bersabda kepada Nabi Muhammad. Apa kata Allah? La yazalu abdil mu'minin yutaqarribu ilayya. Tidak berhenti-henti seorang hamba Allah yang mukmin mendekatkan dirinya kepadaku, kata Allah. Bin nawafil, dengan mengerjakan yang sunnah nawafil sekalipun. Jangankan yang fardu, yang nawafil sekalipun, ya. Jangankan yang rawatib, yang nawafil sekalipun dikerjakan. Apalagi yang rawatib, apalagi yang fardu. Yang nafil banyak, bukan hanya sholat. Yang nafil banyak, bukan hanya sholat. Tapi istilah nafil biasanya di sholat. Sehingga karena dia mengerjakan ibadah, niatnya mendekatkan dirinya pada Allah dengan sholatnya, khususnya di antara misalnya yang fardu, yang rawatib, yang nawafil, sehingga hatta uhibbah, sehingga aku cinta kepadanya. Kepada siapa? Allah cinta kepada abdil mukmin yang yataqarribu ila Allah. Lalu bagaimana akibat kalau dia cintai oleh Allah? Di sini Rasul berkata lagi, fa iza ahbabtuhu, tatkala aku cinta kepada orang tersebut yang ibadah tak berhenti-henti, istiqomah dengan sholat fardu, rawatib, nawafil dan sebagainya, kuntu sam'ahu, kata Allah, aku pendengarannya. Pendengaran orang tersebut, aku pendengarannya. Aku Allah pendengarannya. Sehingga orang itu selalu tahu ketika ada yang membicarakan di depan atau di belakang, di jauh atau dekat. Karena pendengaran Allah. Wa basarohu, dan penglihatannya pun aku sebagai penglihatannya. Wa lisanu, dan lisannya pun aku, kata Allah. Wa yadahu, dan tangannya ketika dia melakukan membuka baju tuh Allah yang menggerakkan tangannya. Maka abah itu ketika itu bergerak tangan bukan keinginan, karena Allah yang menggerakkan tangan membuka baju. Apakah ada orang bisa melawan kekuatan Allah? Bukan Allah namanya kalau bisa dilawan kekuatan kita. Tuh, walisanuhu, dan Allah yang menjadikan lisannya ketika dia berbicara. Warijluhu, dan kakinya ketika, dan faedah-faedahnya apapun. Oh. Terus kata Rasul bagaimana? Fabi yasma'u. Dan kata Allah, fabi, dan olehku orang tersebut mendengar. Karena diperdengarkan oleh Allah, pasti terdengar, apapun terdengar, walaupun itu suara katak atau suara semut, kedengar karena Allah yang memperdengarkan. Wabi yabsiru, dan akulah yang memperlihatkan apapun, sehingga kolbu manusia yang terlintas di hati manusia kelihatan karena Allah yang perlihatkan. Fabi yang tiku, dan olehku dia berkata apapun. Tuh, oleh Allah, bukan oleh dirinya. Wabi yakilu, dan olehku dia berpikir. Wabi yabtishu, dan olehku dia memukul. Yang berkatanya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dari siapa? Hikayatan anillah, dari Allah. Nah, ketika abah telanjang itu bukan keinginan abah. Tapi abah sadar itu dalam keadaan? Sadar, tahu ya di depan ada siapa yang lidah bergerak itu, dikeluarkan, tahu, mendengar. Iya. Hanya gerakan itu bukan dari kita. Nggak bisa ditahan intinya, Pak. Ya. Kan kembali namanya bisa ditahan, bukan Allah. Iya. Mana ada kekuatan manusia bisa melawan kekuatan Allah? Kan Iya. ini yang bicaranya Allah. Iya. Tuh, yadahu. Iya. Aku yang menggerakkan tangannya ketika buka baju itu. Tuh. Ya, ini dasarnya. Hadis Rasulullah Muhammad SAW di dalam kitab Al-Gunyah karangan Syekh Abdul Qadir Jailani, yang ngarangnya rajanya wali. Iya. Apakah ini bukan agama Islam?
Iya. Hadis ini bukan agama Islam, mau mengatakan Nabi bukan agama Islam, mau mengatakan saya bukan agama Islam, mau. Tuh. Nah, ini Bah, itu kan kronologi Abah itu waktu membuka baju itu kan yang dinamakan jadbah kalau nggak salah Bah ya. Iya, Ya, jadbah. apakah itu jadbah itu ada waktunya Bah gitu? Ya seperti sekarang kan Abah kan lihat. Jadbah mah tidak ada yang tahu, itu mah rahasia Allah, bagaimana pengennya Allah Iya, Ta'ala. Namanya jadbah, kalau bisa diatur, bukan jadbah. Iya, iya. Ada ikut campur tangan manusia. Jadbah mah murni tidak ada ikut campur tangan manusia, baik dari gerakan, ucapan, dan waktu. Dan lamanya waktu, nggak ada yang tahu, nggak ada jadwalnya. Kalau ada jadbah namanya bukan jadbah, berarti ada ikut tangan manusia, bukan jadbah. Iya, Jadwal semuanya itu mah hak protokoler Allah Ta'ala. iya. Ucapan, kalimat, dan semuanya bukan dari ikut campur manusia. Bohong kalau ada jadwal diatur-atur, bohong. Iya, Jam hanya sekian jam, nggak ada. iya, iya. Jadi bisa sadar lagi intinya Pak ya. Atau bisa. Iya, iya, iya. Kalau emang Allah sudah selesai, dia kembali lagi kepada sifat insaninya. Semula. Iya, 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 iya. Dia bisa melakukan gerakan sendiri. Iya, iya. Kalau sedang dikuasai oleh Allah, Iya. seluruhnya nggak bisa diikut campur. Di situ dikatakan fana. Hilang kekuatan kekuasaannya hilang. Orangnya mah sadar hanya kekuasaannya hilang, nggak ada. Artinya tidak ikut campur bergerak, nggak bisa. Itulah fana. Fana itu bukan berarti lupa. Fana bukan berarti nggak ingat, salah. Iya, iya. Kasurupan ngaran eta mah lain jadwal kasurupan. Iya, iya. Sadar dengan fana eta leungit kekuatan dan kekuasaan kemampuan, dia tidak mampu menguasai dirina karena geus dikuasaan ku Allah. Iya, iya. Bukan oleh jin, oleh setan, bukan. Iya, iya. Lain kasandingan namanya. Lain kasandingan eta teu sadar. Mun teu sadar teh kasandingan, kasupan jin, setan segala rupa. Iya. Ari jadwal mah sadar, kalau teu leungit kesadaran ngan dileungitkeun kemampuan dan kekuasaan mau melakukan apapun. Nah, ini Pak, mohon maaf lagi nih Pak ya. Kok kenapa gitu Pak? Sampaikan kejadian sampai begitu, dengan dasar apa tadinya itu Pak sampai begitu gitu Pak? Begini, Abah sendiri tidak bercita-cita, tidak berhayal-hayal, tidak berencana mau jadbah, dan bahkan tidak tahu akan jadbah. Apalagi mau telanjang, enggak. Iya. Ini gini nih, itu kan acara reuni. Iya, Reuni Al-Mubarok. iya. Di mana orang Al-Mubarok itu rata-rata megang torikoh. Iya. Nah, karena Abah ini seorang gurunya, sebelum dimulai, Abah kan pesan dulu ke alumni. Iya. Ya, pesan yang diniatkan pertama itu supaya mendoakan negara Republik Indonesia. Iya. Yang kedua, pesan agar ini para murid melaksanakan torikot yang sudah diajarkan, yang sudah diajajahkan. Iya. Dan di dalam torikot itu Abah berpesan, jangan bertorekot dengan tujuan mencari selain Allah. Tujuan bertorekotmu itu hanya untuk mencari cintanya Allah dan ridhonya Allah. Jangan mencari duit, jangan mencari harta, jangan mencari dunia, bahkan jangan berharap surga. Jangan takut neraka. Jangan ingin masur, jangan. Hanya dalam torekot tujuannya hanya ilahi anta maksudi waridoka matlubi aktini mahabbataka waridoka marifataka. Jadi Abah itu sedang berpesan kepada murid agar kalian, murid saya yang bertorekoh, para alumnus ataupun yang belum, itu dalam bertorekoh jangan meniatkan yang lain, hanya untuk mengejar cinta Allah agar dicintai Allah. Nah, di situ Abah sedang menjelaskan tentang cinta. Iya. Nah, karena sedang menjelaskan tentang cinta, otomatis Abah pun sedang cinta ke Allah. Iya. Maka ketika cinta itulah Allah menjadi cinta, Allah menjadi dekat. Iya. Sesuai dengan kitab ini, la yazalu abdil mu'minina yutaqarribu ilayya. Tidak berhenti-henti seorang hamba beribadah kepada Allah dengan niat mendekatkan dirinya kepada Allah karena cinta. Sehingga Allah akhirnya uhibbau, aku cinta kepadanya. Fa idza ahbabtuhu, tatkala aku cinta kepadanya, kuntu sam'ahu, aku yang jadi pendengarannya, aku yang jadi penglihatannya, aku yang menjadi tangannya. Nah, karena Abah sedang menjelaskan cinta, Allah akhirnya jadi cinta. Dekatlah Allah ketika itu. Karena dekat Allah janji kepada yang sudah dekat, fa iza
fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu, aku yang jadi pendengarannya. Maka ketika itu Allah buktikan, hadis ini Allah buktikan melalui Abah. Dibukalah baju. Nah, kenapa buka baju? Kan gitu. Nah, ini kan begitu kan. Kok buka baju? Kalau kenapa buka baju saya? Kenapa? Begini. Dalam ilmu tasawuf dikenal ada dua makna, hakiki majazi. Perbuatan ahli tasawuf itu ada dua arti, makna majazi dan hakiki. Muncul orang Banten mah aya nu omongan nu sebenarnya aya nu siloka. Nah, telanjang itu adalah sebuah majaz. Majaz dari apa? Majaz tentang cinta. Contoh seorang suami istri kalau sedang bercinta dengan masing-masing pasangan, lambangnya cirinya telanjang, nggak ada pakaian satupun, berarti lambang sedang cinta. Nah, jika ada ahli tasawuf, ahli tarekat membuka baju, dibukanya baju ini oleh Allah, berarti Allah sedang memperlihatkan kepada dirinya dan kepada orang lain, inilah loh cinta seorang hamba kepadaku. Artinya, kalau kepada Allah, kalau kau cinta kepada Allah, cinta itu cirinya tidak di dalam hatinya tidak ada selain Allah. Di dalam hatinya, di dalam ruhnya, di dalam sirnya nggak ada selain Allah. Nah, itu lambang cinta pada Allah. Kalau di dalam hatinya, di dalam sirnya, di dalam ruhnya ada selain Allah, harapan selain Allah, uang, harta, viral, masyhur, itu belum cinta. Maka cinta itu kolbunya telanjang, ruhnya telanjang, sirnya telanjang. Maka badan adalah hanya siloka dari batiniahnya. Itu Allah sedang menasehati jemaah saya dengan telanjang itu isinya cinta pada Allah seperti telanjang, orang telanjang baju. Tapi kan Abah ditelanjang oleh itu kan tidak kelihatan parji. Enggak, sebatas ini. Tidak melanggar fikih. Persoalannya apa yang disalahkan? Hanya mereka tidak mengerti telanjang itu adalah sebuah majaz. Gambaran hati seorang yang cinta pada Allah itu tidak ada rasa keinginan selain cinta pada Allah. Tidak ada ingin dunia bahkan yang lain. Itulah telanjang. Gambarannya seperti itu, silokana majajna gitu. Ke Allah aja Pak. Ka Allah bae eta mah. Justru ke Allah. Pana dia hilang kepada selain Allah, tidak ngejar harta, dunia, perempuan, uang, subscriber, nggak ada. Karena apa? Kita itu sedang ngebahas cinta. Bukti tanyakan aja ke jemaah sedang ngebahas cinta, sedang ngebahas cinta kepada Allah. Dia kudu cinta ke Allah. Oh, cinta paling agung kecuali Allah. Kan gitu tuh ngomong. Otomatis Allah suka. Tuh, jadi telanjang itu adalah sebuah majaz, simbol cinta seorang hamba kepada Allah, yaitu harus telanjang. Artinya di dalam hatimu, di dalam sirmu, di dalam ruhmu tidak ada harapan apapun kepada selain Allah, hanya kepada Allah saja. Cinta pada Allah, tidak ada dunia. Kalau kau masih ada di dunia, belum mutlak cinta pada Allah. Kalau kau ingin viral, belum cinta mutlak pada Allah, belum telanjang namanya. Terima kasih nih Bah ya. Jadi mohon maaf nih Bah, Yudi telah gimana lah. Ya intinya karena Yudi sebagai YouTuber Bah ya, banyak netizen komentar-komentar gitu tentang masalah video Abah itu kok sampaikan begitu gitu. Ya alhamdulillah sama Abah sudah dijelaskan, bahkan ada dalilnya Bah. Ada kitab. Terima kasih Bah. Yudi sekali lagi mohon maaf Bah. Mudah-mudahan ada. Nanti gini. Kalau sudah dijelaskan dengan hadis, dengan kitab, tidak percaya, nah itu kembali kepada masing-masing. Nah, Abah dalam hal ini tidak butuh dipercaya atau tidak. Benar. Udah nggak peduli. Hanya saja alasan tidak percayanya apa? Mana mungkin orang akan percaya kepada penjelasan kitab sekalipun kalau dia sendiri tidak baca kitab, atau hatinya kotor. Tuh, jadi bukan kitab ini yang salah. Tanya hatimu kotor tidak, tanya akalmu bodoh tidak. Kamu sudah baca kitab belum? Nah, kalau kamu belum baca kitab Dunya, belum bisa baca kitab Jalul Khotir, belum baca kitab Futhul Ghaib, belum baca kitab Anwar Qusya, wajar hatimu tidak berilmu, adanya ketidakpercayaan.
Jangan karena ketidakpercayaanmu sehingga kau menolak kebenaran kitab, kebenaran paham Syaikhul Qadir, kebenaran Al-Quran, kebenaran hadis Rasul. Jangan. Jangan begitu. Tapi kalau kau tidak percaya, silakan bagaimana meyakinkan agar kau percaya apa yang penjelasan Abah ini. Ya, tidak ada lain. Ngaji kau ke sini bawa kitab, ngaji di sini. Ya, dengan dalil kita jelaskan. Masih tidak percaya? Ada solusi terbaik buat umat Islam yang ingin percaya. Mubahalahan dengan saya. Ayo ngadu sumpah. Kalau saya diberbohong, itu telanjang itu keinginan sendiri, rekayasa, main-mainan, ya bukan mutlak dari dijadbahkan oleh Allah, maka kita mubalahan. Maka silahkan mau apa yang turunnya ajab. Tapi kalau ternyata saya ini benar, itu ajab kembali kepada yang nuduh. Kalau memang percayaan harus seperti itu, bukan saya nantang. Ayo kita tawarin. Jadi intinya Abah siap untuk musyawarah. Siap, bukan musyawarah aja, siap kita siap. Mana dalilnya kita bawa kitabnya, penjelasannya kitabnya, saksinya banyak. Masih tidak percaya? Ada solusi Islam buat orang yang ingin meyakinkan itu benaran. Apa? Mubahalahan. Ayo kita silahkan mubahalahannya seperti apa, turun ajab seperti apa. Ayo kita ladeni. Sebetulnya nggak perlu Abah, hanya supaya meyakinkan mereka. Sebetulnya udah nggak mesti. Abah nggak butuh dipercaya atau tidak, mereka bukan Tuhan saya. Benar. Tapi karena memang kalau ingin penasaran aja, daripada yang nggak lanjut gering, jajantungin paru-paru, karunya dosa ongkoh ke karena Abahnya. Jadi muflisin di akhirat, nah tukang ibadah di dunia, nah di akhirat kosong amal lah. Karena geus kahujar kana Abah, karunya eta. Anggeus kumbahalahan, da kita datang. Datang ka dieu Pak. Atuh datang ka dieu. Jangankan berang penting gitu. Bawa kitabna, yuk kitabna Gunyah. Salah satunya. Karena Syaikhul Qadir, Futul Ghaib, karena Syaikhul Qadir, Jalul Khotir, karena Syaikhul Qadir. Inaratu Duja, karangan Syekh Muhammad Ali bin Husain Al-Maki Al-Maliki. Nah, nanti ditanyakan tentang jadbah. Mungkin udah mungkin Bah. Nah, Jadi bagus aja tuh. mohon maaf nih Bah ya, karena karena selaku YouTuber Bah ya. Jadi biar netizen yang memberi komentar gitu ya. Ya intinya ada alasannya gitu dan ada dasarnya gitu Bah. Tingkah Abah itu begitu. Nah, di sini nih ada nih ya.